Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabarnya? How are you? Kawan-kawan Sarawak. Ya. Oke. Dalam video ini kita akan membahas tentang simple present tense, ya. Kita akan membahas tentang simple present tense. Oke. Nah, kita cek dulu apa yang akan kita bahas. Nah, dalam video ini kita akan membahas, ya, simple present tense, ya, tenses simple present tense, ya. Kita bahas dulu konsep waktunya. Waktu seperti apa sih yang digunakan dalam simple present tense, ya. Kedua, definisi. Nah, definisi pengertian dari simple present tense, ya. Yang ketiga, kita masuk ke rumusnya, ya, formulanya, ya. Formula dari simple present tense, kalimat verbal, kalimat nominal, ya. Di setiap kalimat di kalimat verbal ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Di kalimat nominal ada positif, ada negatif, interrogatif. Saya berharap kawan-kawan menyiapkan pena dan kertas, ya, untuk mencatat materi ini, atau bisa di share aja nih, jadi dia ingat selalu. Oke, kita lanjut, ya. Kita bahas dulu konsep waktu. Nah, di sini ada diagram waktu, ya. Ini ada diagram waktu. Masa lalu past, masa sekarang now, masa depan future. Nah, ini konsep waktunya. Ya, time concept. Nah, oke. Simple present tense adalah tenses yang menjelaskan keadaan dan kondisi yang terjadi, yang selalu terjadi, ya. Coba kita lihat diagram ini. Diagram ini ada tanda panah, ya, yang dimulai dari masa lalu sampai masa sekarang sampai masa depan, ya. Jadi kegiatan atau keadaan ini selalu terjadi, ya, selalu terjadi. Dia tidak pernah berhenti, tidak pernah stop, ya. Selalu terjadi keadaan atau kejadian ini, ya. Nah, kita masuk ke kata kuncinya, ya. Nah, kata kuncinya seperti ini: selalu terjadi, ya. Kata kuncinya selalu terjadi, ya. Selalu terjadi. Selalu ingat, ya. Kalau simple present tense itu kata kuncinya adalah selalu terjadi. Oke. Nah, kita lihat contoh kasusnya, ya. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Kita ingat tadi simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang selalu terjadi. Nah, kita ambil contoh, ya. Sunrise every morning. Matahari terbit setiap pagi. Ya, kan setiap pagi matahari terbit, kan. Sunset every evening. Matahari tenggelam setiap sore. Jadi matahari tenggelam setiap sore, ya. Moonrise every evening. Matahari terbit setiap sore. Ya. Moonset every morning. Matahari tenggelam setiap pagi. Nah, jadi kejadian itu selalu terjadi dan bahkan tidak pernah berhenti, ya, sampai nanti mungkin hari kiamat, ya. Nah, terus kalimat terakhir, human breathes every second. Manusia bernafas setiap hari. Nah, jadi ini jadi dari 5 contoh kalimat ini dia menunjukkan bahwa kejadian-kejadian yang selalu terjadi, tidak pernah berhenti, selalu terjadi. Nah, untuk menjelaskan kejadian-kejadian seperti ini kita menggunakan simple present tense.
Oke. Nah, kita masuk ke definisinya ya. Ini definisi saya sendiri ya. Mungkin kawan-kawan punya definisi sendiri ya. Kalau saya sih simple aja. Simple present tense itu adalah definisinya tense yang menjelaskan kejadian dan keadaan yang selalu terjadi. Nah, ini definisi saya ya. Simple present tense adalah tense yang menjelaskan kejadian dan keadaan yang selalu terjadi. Kejadian dan keadaan yang selalu terjadi. Ya, keywordnya apa? Keywordnya, kata kuncinya apa? Selalu. Selalu terjadi. Selalu terjadi. Oke. Oke, ya. Nah, saya ulangi lagi. Simple present tense adalah tenses yang menjelaskan kejadian dan keadaan yang selalu terjadi, yang selalu terjadi, yang selalu terjadi, selalu terjadi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ya, jadi kawan-kawan catat ini ya. Simple present tense itu untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang selalu terjadi. Oke. Nah, simple present tense ya. Nah, kita sudah masuk ke definisinya dan sekarang kita akan membahas tentang formula atau rumusnya. Nah, rumusnya ini mudah ya. Kita bagi jadi dua ya. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Di masing-masing kalimat ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Dan di kalimat nominal juga ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana membuat kalimat verbal dalam bahasa Inggris dalam simple present tense dan kalimat nominal dalam simple present tense. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalimat verbal. Oke, kita bahas dulu ya kalimat verbal ya. Positive form, bentuk positif. Nih, rumusnya mudah. Subject plus verb 1. Subject plus verb 1. Subject plus verb 1. Oke. Nah, kita ambil contoh ya, ada beberapa contoh ya. Ya. Contoh kalimat, contohnya I watch TV every morning. Saya menonton TV setiap pagi. I watch. Watch itu verb 1 ya. Verb 1, verb pertama ya. Present ya. Okay. And then you play football every Sunday. Kamu bermain bola setiap hari Minggu. Okay. We cook every weekend. Kami masak setiap akhir pekan. They go to school every morning. Mereka pergi sekolah setiap pagi. Ya. And then kita lanjut. She goes to cinema every week. She goes to cinema every week. Dia perempuan pergi ke cinema every week, setiap minggu ya. He walks every Wednesday. Dia berjalan setiap hari Rabu ya. Dan it flies every Monday. It ini diasosiasikan dengan pesawat ya, maksudnya pesawat terbang setiap hari Senin. Pesawat terbang setiap hari Senin. Nah, di sini pasti kawan-kawan bertanya ya, kenapa ketika she, he, it, kenapa she, he, it, kenapa she, he, it, dia kata kerjanya ditambah s. Nah, jadi di sini ketika subjek pronounnya adalah she, it, ya, verbnya ditambah akhiran s, es atau ies. Di sini sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jika akhir katanya adalah A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W ya, tinggal ditambah S saja, ditambah S. Contohnya runs, akhir katanya N dan S,
book akhir katanya hurufnya adalah K, tinggal ditambah S. Walks tinggal ditambah S saja. Call akhirnya ditambah S, ya. Aturan yang kedua, ya, verb 1 yang akhirannya adalah SS, SH, X, O, CH, dan Z, dia ditambah, ya, ditambah dengan akhiran ES, ya. Contohnya miss, ada 2 S di sini, miss, misses. Wash, washes. Vex, vexes. Goes, goes, ya, goes kalau kata dasarnya go. Tapi kalau ketika dia ketemu she, he, it di simple present tense dia jadi goes. Nah, kemudian watch, 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 watches, ya, karena ada CH jadi watches dia. Ada Z, buzz, buzzes. Nah, seperti itu, ya. Dan aturan yang ketiga ketika berakhiran huruf Y, ya, dia ditambah IES. Contoh study, karena dia bertemu dengan subjek pronoun she, he, it, dia jadi studies. Fly jadi flies. Cry menangis jadi cries. Dry jadi dries. Oke. Nah, ini contoh dari rumus kalimat verbal, kalimat simple present tense, kalimat verbal bentuk positif. Oke. Kita lanjut ke kalimat verbal negatif, bentuk negatif, ya. Nah, negatif form. Subjek, rumusnya adalah subjek do atau does plus not plus verb 1. Oke, rumusnya subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Nah, kita lihat contoh kalimat di sini, ya. Nah, contoh beberapa kalimat yang tadi kita ubah dari bentuk positif ke bentuk negatif, ya. Nah, terkait do dan does, ya, ya, penggunaan do dan does, ya, ketika I, you, they, we kita gunain do, dan she, he, it kita gunain does. I, you, they, we kita gunain do, she, he, it kita gunain does, ya. Jadi kelihatan kan mudahnya, ya. Oke, kelihatan kan perbedaannya, ya. Oke, kita baca contohnya sama-sama. Oke, contoh kalimat pertama, I do, karena dia pakai I, jadi dia pakai do. I do not, nah, tambah not. I do not watch TV every morning. Oke, yang kedua, you do not play, ya, you do not play, karena dia you pakai do. You do not play football every Sunday. Kamu tidak bermain sepak bola setiap hari Minggu. Nah, we do not, nah, kalimat selanjutnya, we do not cook, kami tidak memasak every weekend, ya. They do not, mereka tidak pergi ke sekolah setiap pagi. Oke. Nah, di sini she, he, it kita gunain does. Ditambah not. She does not go to cinema every week. Dia tidak pergi ke bioskop setiap minggu. Nah, kemudian he does not walk every Wednesday. Dia tidak pergi setiap hari Rabu, ya. It does not fly every Monday. It, pesawat tidak terbang setiap hari Senin. Nah, jadi selalu diingat ketika negative form, do and does ditambah not. Oke, ditambah not, ya. Penggunaan do sama does mudah. Kalau subjek pronounnya I, you, they, we dia pakai do. Kalau subjek pronounnya she, he, it dia pakai does. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, diingat, ya. Nah, kita masuk ke kalimat verbal bentuk interrogatif, ya. Kalimat tanya. Rumusnya do and does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Jangan lupa tanda tanya. Kalau bertanya kasih tanda tanya, ya. Nanti nggak tahu orang kita bertanya atau kita tidak bertanya. Oke. Nah,
Ini contoh kalimatnya ya, kita ganti tadi kalimat di bentuk positif dan negatif, kita ganti ke interrogative form ya, bentuk interrogatif ya. Do, rumusnya adalah do, does plus subject plus verb one plus tanda tanya, ada tanda tanya ya. Nah, masih ingat penggunaan do dan does? Kalau do untuk subject pronoun are, you, they, we. Untuk does untuk digunakan untuk digunakan untuk subject pronoun she, he, it. Oke. Nah, kita lihat nih, kita ambil contoh nih. Ini contoh kalimatnya. Do dan dasnya ditaruh depan aja. Do dan dasnya ditaruh depan aja. Ya, kita contoh nih. Do I watch TV every morning? Tanda tanya, question mark. Ya, and then do you play football every Sunday? Question mark, tanda tanya ya. Oke. Kemudian do we cook every weekend? Tanda tanya ya. Do they go to school every morning? Tanda tanya. Oke. Nah, kalau she, he, it, dia pakai does. Does she go to cinema every week? Does she go to cinema every week? Apakah dia pergi ke cinema every week? Ya. Does he work every Wednesday? Kalimat selanjutnya, does he work every Wednesday? Apakah dia pergi ke Apakah dia jalan-jalan setiap Rabu? Tanda tanya. Does it fly? Apakah pesawat itu terbang every Monday? Setiap hari Senin. Nah, ya. Jadi perhatikan ya, kawan-kawan, perhatikan, ini rumusnya mudah sekali sebenarnya rumusnya ya. Tinggal do dan does plus subject plus verb what plus tanda tanya. Jadi do dan does-nya dikembalikan ke kalimat, dikembalikan ke depan kalimat ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus kalimat nominal ya pada simple present tense. Pada simple present tense ya, kalimat nominal positif, negatif, dan interrogatif. Oke. Untuk saya ingatkan kembali bahwa kalimat nominal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Ya, hanya menggunakan kata keterangan, adjective, kata benda, noun, dan adverb, kata keterangan ya, dan kata sifat adjektif. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke rumus kalimat nominal versi positive form. Oke, nah rumusnya subject am, is, are, to be ya. Ya, ditambah dengan adjektif, adverb, dan noun. Ya, ditambah adjektif, adverb, dan noun. Nah, masih ingat, kalau kalian ingat pelajaran to be ya, am, is, are, ini adalah to be untuk kalimat nominal pada simple present tense. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kalimat, kita lihat dulu to be ya. Nah, kalau masih ingat pelajaran video sebelumnya ya tentang to be, nah di sini saya akan mengingatkan ulang tentang tentang to be untuk simple present tense ya. I to be nya am, you to be nya are, they to be nya are, we to be nya are, she to be nya is, he to be nya is, it to be nya is. Nah, itu adalah to be untuk simple present tense. Oke. Nah, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke contoh kalimat. Oke, kita ambil contoh nih ya. Oke, kita kembali ke rumusnya dulu. Rumusnya subject am, is, are sebagai to be, adjective ditambah adjektif atau adverb atau noun. Nah, kalimat pertama contoh,
I am happy every day. I am happy every day. I to be-nya am, happy. Happy kata sifat atau adjektif ya. Oke, kalimat kedua, you are handsome. You are handsome. Kamu ganteng. You are handsome. You to be-nya are, setelah itu handsome every morning. Terus we are, terus kalimat ketiga ya. We are, we to be-nya are. We are ya. Football player. Football player ini noun, kata benda ya. Okay. And then kita lanjut ya. They are here. They are here. Mereka ada di sini. Mereka ada di sini. They are to be dari they adalah are ya. Here ini kata keterangan tempat ya. Adverb of place. Okay, terus kita lanjut. She is cute. She to be-nya is ya. Ada adjektif. She is cute. Okay. Terus kita lanjut lagi. He is policeman. He is policeman. He to be-nya is ya. Policeman benda. It is expensive. It is expensive. Ini mahal. Benda ini mahal ya. Benda ini mahal. To be-nya it itu is. Expensive. Expensive itu kata sifat ya. Nah, jadi dia hanya menyesuaikan to be saja ya. Oke, kita lanjut ya ke kalimat nominal bentuk negatif. Negative form. Oke. Nah, rumusnya subject plus am, is, are, to be plus not, ditambah not ya, plus adjective atau adverb atau noun. Tuh ya, tinggal ditambah not aja setelah to be ya. Contoh nih, kalimat pertama nih, I am not happy every day. You are not handsome every morning. We are not a football player. They are not here every morning. She is not cute. She is not cute ya. He is not policeman. He is not policeman. He is not policeman ya. He is, to be-nya is ditambah not ya. It is not expensive. It is not expensive ya. Benda ini tidak mahal. It is not ya. Oke. Tinggal ditambah not setelah to be ya. Jadi saya tidak ya. Contohnya nih, saya tidak bahagia. You are not handsome. Kamu tidak ganteng. We are not football player. Kamu bukan pemain sepak bola. They are not here every morning. Mereka tidak ada di sini. She is not cute. Dia tidak imut. He is not policeman. Dia bukan seorang policeman ya. It is not expensive. Ini tidak mahal. Nah, ya, jadi untuk membentuk kalimat negatif tinggal ditambahin not. Oke, mudah kan? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke kalimat interrogative form, bentuk negatif. Nah, kalau bentuk negatif ya, to be-nya di depan. Am is are, am is are, am is are, am is are-nya di depan, to be-nya di depan. Ya, setelah itu masuk subjek. Setelah masuk subjek, tambahin adjektif atau adverb atau noun. Ditambah question mark, tanda tanya ya. Harus ada tanda tanya nih ya. Mudah kan rumusnya? Yang tadi to be yang tadi ditaruh depan tuh. Yang to be yang tadi ditaruh depan. Am is are ditaruh depan ya. Subjek, setelah itu subjek, setelah itu adjektif, adverb atau noun. Jangan lupa ditambah dengan tanda tanya. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya ya. To be-nya taruh di depan. Ya. Am I happy every day? Tanda tanya nih. Apakah saya bahagia setiap hari? Are you handsome every morning? Tanda tanya. Apakah kamu handsome every morning? Apakah kamu ganteng setiap pagi? Ya. Are we football player?
Are we football player? Are we football player? Apakah kami pemain sepak bola? Ya. And then, are they here every morning? Are they here every morning? Are they here every morning? Apakah mereka di sini setiap hari? Tanda tanya. Nah, terus lanjut ya. Is she cute? Is she cute? Apakah dia imut? Tanda tanya. Is he policeman? Apakah dia seorang policeman? Is it expensive? Tanda tanya. Nah, ya. Jadi untuk membentuk kalimat interrogatif, kalimat tanya dalam simple present tense, kita hanya meletakkan to be-nya di depan. Ya, kita pindahkan to be-nya di depan sebelum subjek, dan jangan lupa diberi tanda tanya. Mudah kan? Ya. Oke, ya. Oke. Nah, kita buat refleksi dulu ya. Nah, kita sudah belajar simple present tense ya. Kita simple present tense ya. Konsep waktunya seperti apa? Konsep waktunya selalu terjadi. Nah, ingat ya, kata kuncinya itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Ingat itu ya. Nah, definisinya apa? Definisinya adalah simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian atau keadaan yang selalu terjadi. Tuh, contohnya ya, matahari tenggelam, matahari terbit, bulan tenggelam, bulan tenggelam, bulan terbit, dan manusia bernafas setiap menit ya. Nah, itu konsep waktu dan definisi dari simple present tense. Nah, setelah itu kita belajar tentang kalimat verbal ya, kalimat verbal untuk simple present tense ya, kalimat positifnya subject plus verb one. Mudah kan? Ya, untuk negatifnya subject plus do atau does plus not plus verb one. Mudah kan? Interrogatifnya interrogatifnya do sama does-nya taruh depan plus subject plus verb one plus tanda tanya. Oke. Nah, untuk kalimat nominalnya kita gunain apa tuh? Kita gunain to be ya. Nah, kalau to be-nya di simple present tense, to be-nya am is are. Jadi to be-nya mudah kan? To be-nya am is are. Jadi subject plus am is are plus bisa adjektif, bisa adverb, bisa noun ya. Untuk negatifnya kita tinggal tambah not. Subject plus to be plus not. Ya, subject to be plus not ya, plus bisa adjektif, adverb atau noun ya. Untuk interrogatifnya kita gunain to be-nya kita letakkan di depan ya, to be ya plus subject plus adjektif, adverb atau noun. Jangan lupa ditambah tanda tanya, question mark. Oke. Jangan lupa di subscribe ya pelajaran kita hari ini ya, supaya kalian nggak lupa ya, dan jangan lupa untuk kalian share, kalian bagikan ke kawan-kawan ya, supaya bisa belajar bareng buat teman-teman sekalian ya. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum.